Sebab ya saudaraku kan berdua
Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada warta lisan yang perlu mendapat perhatian saudara-saudari. Yang pertama, rencana pemanggilan pendeta GKI Nurdin. Sehubungan dengan kebutuhan 2 orang pendeta baru di GKI Nurdin, Majelis Jemaat GKI Nurdin telah menerima surat rekomendasi nomor 622/PPMS GKI /11/2022 tanggal 4 November 2022 perihal rencana pemanggilan pendeta GKI Nurdin. Pendeta yang akan dipanggil untuk menjadi pendeta dengan basis pelayanan di GKI Nurdin adalah Pendeta Michael Chandra Wijaya SSI Teol, bertempat tanggal lahir di Surabaya 20 Mei 1989. Saat ini tinggal di Jalan Kertanegara 3 nomor 3. Beliau menempuh studi teologi di Fakultas Teologi Duta Wacana Yogyakarta dari tahun 2007 hingga 2012 dengan jemaat asal dari GKI Pondok Chandra Indah, Surabaya. Masa pelayanan beliau adalah beliau menjalani tahap orientasi di GKI Jember mulai 11 Oktober 2015 dan ditabiskan sebagai pendeta pada 11 September 2017. Hingga saat ini, Pendeta Michael masih melayani GKI Jember sampai saat ini. Beliau sudah menikah pada tanggal 7 Januari 2017 dengan istri Valerin Venilia. Melalui pewartaan ini kami memberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk ikut mendoakan dan mempertimbangkan rencana pemanggilan pendeta Michael Chandra Wijaya tersebut untuk menjadi pendeta di GKI Nurdin. Bagi saudara jemaat yang belum dapat mendukung rencana pemanggilan ini karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja GKI, dapat menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Nurdin paling lambat tanggal 27 November 2022 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada surat keberatan dari saudara jemaat, maka Pendeta Michael Chandra Wijaya akan bersama Penatua Christina Esti Saktiani melayani di GKI Nurdin. Yang kedua, pengenangan akan saudara-saudara yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Dalam kebaktian Minggu Kristus Raja tanggal 20 November 2022, Majelis Jemaat GKI Nurdin akan mengadakan pengenangan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Penjelasan tentang pengenangan dalam ibadah ini dapat dibaca dalam Warta Jemaat Online halaman 6. Yang ketiga, penerapan protokol kesehatan selama ibadah onsite. Mengingat dalam beberapa hari belakangan ini kasus COVID-19 mulai mengalami peningkatan, Majelis Jemaat GKI Nurdin menghimbau kepada jemaat untuk menerapkan protokol kesehatan ketat selama berada di lingkungan gereja. Protokol itu adalah: 1, jemaat dihimbau untuk beribadah di rumah melalui YouTube channel GKI Nurdin apabila sedang mengalami sakit flu, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan demam. Yang kedua, jemaat untuk selalu mengupdate aplikasi Peduli Lindungi dan menggunakannya sebelum masuk ke dalam gedung gereja. Berikutnya, jemaat juga dihimbau untuk mencuci tangan atau memakai hand sanitizer sebelum memasuki ruang ibadah. Dan jemaat diharuskan untuk terus memakai masker medis selama berada di dalam lingkungan gedung gereja. Pada hari ini kita bersyukur karena di tengah-tengah kita ada satu saudara kita yang baru pertama kali hadir. Kami mungkin minta dengan hormat Skania Irawan untuk boleh bangkit berdiri untuk kami jemaat boleh menyambut, dan bagi Bapak Ibu yang berada di sebelah kanan atau kiri boleh memberikan salam kepada saudari Skania. Mungkin bila ada jemaat yang lain yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian, bila ada kami juga mohon kesetiaannya untuk mengangkat tangan atau bangkit berdiri sehingga kami dari Majelis Jemaat boleh memberikan formulir untuk diisi. Majelis Jemaat GKI Nurdin mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Skania dan juga untuk Bapak Ibu yang lain yang baru pertama kali hadir. Kiranya kita semua dapat bertumbuh bersama di dalam gereja ini. Demikian warta lisan pada hari ini. Fajar menyingsing, indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji Khalikmu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Ini adalah lirik lagu
Fajar Menyingsing yang judul aslinya adalah Morning Has Broken. Lagu ini mengajak kita untuk masuk dalam ibadah dengan penuh rasa syukur untuk hari yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita nyanyikan dengan berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, akibat adanya COVID-19, perkembangan teknologi informasi mengalami percepatan yang luar biasa. Tidak dipungkiri kalau kemajuan tersebut membawa hal yang positif, tetapi di sisi lain hal yang negatif juga tidak sedikit. Dengan mudah informasi-informasi yang menyesatkan tersebar dan sulit untuk ditarik kembali. Di masa sulit dan penuh tekanan ini banyak berita hoax yang dianggap sebagai kebenaran. Sehingga membuat orang menjadi semakin takut, namun juga ada yang semakin nekat. Melalui tema waspada dan bertahan, kita akan belajar bagaimana sebagai murid Kristus, kita mampu menghadapi masa sulit dan penuh tekanan, menghadapi tantangan zaman, dan keluar sebagai pemenang. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus,
Saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita banyak sekali pelanggaran yang kita lakukan selama 1 minggu yang sudah lewat. Mari saya mengajak kita bersama-sama meredahkan diri, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, Allah kami yang kudus, kembali pagi hari ini anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami ingin membawa diri kami di hadapan Tuhan, karena kami terbuka hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyadari dalam kehidupan kami banyak sekali pelanggaran yang kami lakukan, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami lakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Baik yang kami pikirkan, baik yang kami ucapkan, ataupun yang sudah berbuat di dalam tindakan sehari-hari ya Bapa. Kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, kami seringkali gagal sebagai anak-Mu ya Bapa. Ketika Engkau ingin kami sebagai anak-anak-Mu waspada dan bertahan di dalam hidup ini, seringkali kami lalai ya Bapa. Kami lebih senang dengan asik dengan hidup kami, sehingga kami lupa untuk berjaga-jaga dalam kehidupan ini, untuk terus senantiasa memegang firman Tuhan. Dengan kerendahan hati pada pagi hari ini kami datang, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami yang lemah ini ya Bapa, dan sucikanlah hidup kami. Tolong kami Bapa ketika kami ingin melangkah ke depan, untuk dalam hidup, dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami terus mendapatkan kasih karunia dan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dan kasih karunia yang Engkau selalu berikan bagi kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Allah yang tertulis di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghina
Umat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami mau dan mampu untuk memahami apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman yang akan bersama kami baca dan renungkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Maleakhi 4 ayat 1-2. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hati yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akan dan jabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Antar bacaan diambil dari Mazmur 98. Begitu hanya nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Begitu hanya nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa, yang mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Begitu hanya nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Begitu hanya nyanyikan nyanyian
semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Pembacaan surat 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Dua Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri untuk menyambut Injilnya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 21 ayat yang ke-5 sampai 19. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, umat sekalian membaca ayat yang genap. Lukas pasal 21 ayat 5. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, jika tidak ada satupun batu akan dibiarkan tergeletak. Itu yang lain. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan.
Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Aku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Kalau kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa pemakian. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tua, saudara-saudara. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena nama-Ku. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jalan Malioboro. Ada yang pernah main wisata ke Jogja, terutama ke Jalan Malioboro? Nah, atau mungkin pertanyaan yang nggak pernah? Wah, semuanya berarti pernah main ke Jogja, pernah main ke Malioboro. Dulu waktu awal saya datang ke Jogja untuk kuliah, lalu pengen main ke Jalan Malioboro. Banyak orang, kakak tingkat, kakak saya, banyak orang yang kemudian sebelum ke sana bilang, kamu kalau mau ke Jalan Malioboro, hati-hati, tasnya jangan ditaruh di belakang, tasnya ditaruh di depan, dipegangin terus. Nah, ini diberikan karena menurut informasi yang saya terima waktu itu, di Jalan Malioboro itu kan rame, terutama sebelum yang sekarang ya, sebelum yang direnov sekarang, itu kan rame dan ada banyak tuh kasus-kasus pencopetan, pencurian gitu-gitu. Jadi saya waktu itu mendapat banyak himbauan untuk kalau jalan ke Malioboro itu hati-hati. Tasnya jangan di belakang, sebisa mungkin di depan, dipegangin. Pokoknya jangan sampai lepas, jangan sampai hilang gitu, maksudnya dari pantauan karena rawan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah tuh ke tempat-tempat yang rawan. Contoh misalnya naik busway atau naik KRL. Itu kan juga ada banyak tuh suka ada kasus-kasus pencopetan, pencurian gitu-gitu. Nah, biasanya kan kita pasti kalau udah tahu mau ke tempat yang emang rawan, pasti siap-siap dulu kan di rumah. Entah caranya misal barang-barang yang penting diumpetin di dalam, mungkin pakai jaket yang kantongnya banyak gitu kan misalnya, atau ditaruh dalam-dalam, atau mungkin ya betul tasnya ditaruh di depan, dipegang terus semua orang kayak diliatin gitu, bener-bener waspada. Itu kan cara wajar kita ketika kita mau pergi atau pergi ke suatu tempat yang memang kita tahu ada ancamannya, ada sesuatu yang membahayakan. Nah,
ada sesuatu yang membahayakan, ada ancamannya, kita pasti akan terus waspada. Nah, bentuk waspada itu adalah kita bikin persiapan. Nah, persiapan ini menjadi bisa dilakukan kalau kita tahu apa yang akan terjadi. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita nggak tahu apa yang terjadi, bingung dong bikin persiapan misalnya. Makanya kayak tadi saya dikasih tahu untuk tasnya ditaruh di depan, karena tahu ancamannya adalah kemungkinan besarnya copet. Atau mungkin copet yang entah ngambil atau tasnya yang disobek, itu kan juga bisa. Nah karena tahu, jadi persiapannya bener tuh. Tasnya sebisa mungkin ditaruh di depan atau nggak pakai tas yang selempang yang susah gitu, selalu dipegang dan dilihatin. Nah, kita baru bisa persiapan dan berwaspada dengan tepat ketika kita tahu persis ancaman atau kesulitan atau tantangan seperti apa yang akan kita hadapi atau yang akan kita temui. Itulah yang membuat perkataan Yesus kepada para murid yang kita baca dalam Injil Lukas itu menjadi amat sangat penting. Yesus di awal membaca, tiba-tiba aja gitu ketika mereka lagi ngobrol, ngomongin, melihat, mengagumi bait Allah yang begitu megah, begitu indah, begitu kokoh. Kemudian Yesus langsung memberikan sebuah pemberitahuan bahwa apa yang kamu lihat itu, bait Allah yang kokoh dan megah itu, akan ada satu waktu di mana tidak ada satupun batu yang bisa berdiri di atas batu yang lain. Alias si bait Allah itu akan roboh, akan runtuh. Ini sebuah perkataan yang tentu mengejutkan. Bertahun-tahun mereka melihat bait Allah yang begitu besar, begitu megah, begitu kokoh. Mereka lagi mengagumi itu, tiba-tiba aja Yesus memberikan sebuah pemberitahuan akan ada waktunya, saatnya di mana bait Allah yang indah dan kokoh itu runtuh. Dan percakapan ini menjadi semakin mencekam ketika Yesus gak berhenti cuman di situ tuh. Di ayat selanjutnya ketika para murid bertanya, kapan itu terjadi guru? Tanda-tandanya apa? Yesus bukannya melanjutkan membahas itu, Yesus nambahin informasi bahwa nantinya juga akan ada masanya muncul orang-orang yang mengaku sebagai Mesias dan memberikan informasi yang menyesatkan. Akan ada juga peperangan, pemberontakan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tidak sampai di situ, masih ada lagi Yesus memberitahu akan ada gempa bumi, lalu akan ada penyakit, akan ada wabah kelaparan. Ditambah lagi, kamu akan mengalami penangkapan, penganiayaan, dipenjara oleh para penguasa karena namaku. Bayangkan Bapak Ibu, baru aja kita ngobrolin hal yang indah, menyenangkan. Tiba-tiba Yesus langsung memberikan pemberitahuan yang panjang tentang peristiwa-peristiwa sulit, tantangan, penderitaan yang kata Yesus itu akan mereka hadapi. Akan dihadapi oleh para murid. Ini adalah sebuah informasi yang mengejutkan. Tapi efek kejut ini perlu. Tujuan Yesus memberitahukan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat mereka aware, untuk membuat mereka sadar, untuk membuat mereka tahu bahwa ini loh yang akan kamu hadapi. Dan apa yang akan dihadapi para murid bukanlah hal yang mudah. Sangat sulit, tantangan itu muncul tidak hanya dari yang luar, tetapi juga mereka sebagai pengikut Kristus sendiri pun juga mengalami kesulitan. Dan ini tentu butuh persiapan, tidak hanya kesiapan fisik harus melakukan sesuatu, tetapi lebih daripada itu kesiapan mental, kesiapan diri mereka sebagai murid Kristus
untuk bisa menghadapi situasi itu. Dan ketika mereka menghadapi, yang jauh lebih penting adalah yang Yesus inginkan, mereka tetap bertahan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Yesus Kristus menyampaikan pesan waspada ini kepada para murid, bukan hanya untuk sekedar menakut-nakuti, bukan hanya untuk sekedar memberikan informasi saja, tapi tujuan yang sesungguhnya adalah karena Yesus ingin memberikan kekuatan, jaminan, pengharapan kepada para murid, sehingga ketika para murid menghadapi semua kesulitan-kesulitan itu, mereka bisa bertahan. Bahkan terlebih daripada itu, Yesus mengatakan bahwa situasi-situasi sulit itu justru akan menjadi kesempatan bagi para murid untuk bisa bersaksi atas nama Kristus. Bagi kita yang membaca sekarang, apa yang dikatakan Kristus bukanlah sesuatu yang akan terjadi. Untuk para murid pada saat itu, perkataan Yesus adalah seperti briefing. Ini loh yang akan kamu hadapi. Tapi bagi kita yang membaca sekarang, orang-orang yang percaya kepada Kristus di tahun 2022, ini bukanlah sesuatu yang akan terjadi. Ini peristiwa-peristiwa ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Keruntuhan Bait Allah itu sudah terjadi pada tahun 70 Masehi. Dan sampai sekarang Bait Allah tidak pernah dibangun kembali. Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah wisata rohani ke Israel tahu persis. Sisa-sisa runtuhannya masih ada. Keruntuhan ini benar-benar terjadi. Lalu kemudian munculnya penyesat-penyesat, orang-orang yang mengaku Mesias dan memberikan informasi yang sesat. Ini muncul berulang kali. Dari sejak zaman dahulu, bahkan di Indonesia kita kenal seseorang bernama Lia Eden yang juga mengaku sebagai Mesias dan memberikan informasi yang sesat. Peperangan dan pemberontakan, kita tahu persis itu sudah terjadi berulang kali. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Kita sekarang tahu konteks perang antara Rusia dan Ukraina, perang antar saudara di wilayah konflik di Timur Tengah, perang antar suku yang juga masih terjadi di bangsa kita. Itu sudah terjadi, bahkan masih terus berlangsung. Penyakit sampar tuh berkali-kali terjadi di dunia. Dan kita sekarang juga sedang mengalami situasi pandemi penyakit yang lain. Kelaparan juga saat ini masih terjadi. Terutama di wilayah-wilayah konflik daerah Timur Tengah Afrika. Kita tahu ada banyak anak-anak yang mati kelaparan. Bahkan kita tahu beberapa saat yang lalu ada sebuah keluarga yang meninggal di Kalideres diduga karena kelaparan. Gempa bumi. Gak kurang banyak kita contoh tahu tentang peristiwa gempa bumi. Dan kita tahu bahwa sampai sekarang dan entah sampai kapan lempeng bumi kita masih akan terus bergerak. Kemungkinan terjadinya gempa bumi bagi kita yang tinggal di Indonesia itu akan selalu ada. Penderitaan yang dialami oleh para saksi Kristus, penderitaan yang dialami oleh orang Kristen, penderitaan yang dialami karena melakukan perintah Tuhan. Kita tahu persis itu terus-menerus masih terjadi sampai sekarang. Apa yang dikatakan Yesus bagi kita bukanlah sesuatu yang terjadi di depan, tapi inilah realita yang kita hadapi. Inilah realita kita sebagai orang Kristen saat ini
ancaman-ancaman ini nyata, bukan hanya sesuatu yang akan terjadi, tapi betul-betul kita alami di dalam sejarah itu sudah terjadi dan ada di hadapan kita. Mungkin sekarang kita tidak mendengar ada orang yang mengaku Mesias dan menyesatkan, tetapi penyesatan itu terjadi di mana-mana. Kita tahu di media sosial sekarang ada banyak hoaks, ada banyak orang yang mengaku benar lalu dengan sembarangan aja memberikan informasi-informasi salah dengan tujuan memang menyesatkan, dengan tujuan ingin mengontrol opini publik. Ada banyak contohnya. Perang. Mungkin kita sekarang di sini tidak mengalami perang senjata fisik, tapi di media sosial peperangan opini itu terjadi dengan sangat kejam. Orang dengan mudahnya bersedia untuk membunuh karakter satu dengan yang lain. Orang dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata kasar hanya demi merasa menang, hanya demi merasa benar. Gempa bumi, peristiwa bencana alam, pandemi, kelaparan, semua itu ada dan terjadi. Kemungkinan kita dibenci karena kita melakukan perintah Tuhan, itu pun juga masih terjadi. Dan semua itu membutuhkan respon kita sebagai pengikut Kristus. Dibutuhkan hikmat untuk selalu tahu mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan firman Tuhan agar kita tidak disesatkan oleh informasi-informasi yang memang dengan sengaja diberikan untuk menyesatkan. Dibutuhkan keberanian untuk menjadi pembawa damai di tengah situasi yang sangat mudah berkonflik. Kita punya panggilan untuk berani menjadi pembawa damai dimulai dari lingkungan kita yang terdekat. Gempa bumi, bencana alam, pandemi, kelaparan itu memanggil kita untuk bersedia, berbagi, dan peduli dengan sesama. Penderitaan karena menjadi pelaku firman Tuhan itu membutuhkan komitmen kita yang teguh untuk tidak digoyahkan oleh kesulitan, untuk tetap teguh dan kokoh melakukan firman Tuhan. Tidak cukup hanya bertahan, tapi jelas Yesus mengatakan memanfaatkan kesempatan yang sulit itu justru untuk bersaksi. Inilah situasi yang kita hadapi dan panggilan yang harus kita responi, yang harus kita lakukan sebagai rekan sekerja Allah. Kita dipanggil untuk terlibat di dalam rancangan besar Allah untuk menyatakan kerajaannya di dunia. Kita dipanggil untuk terlibat dan inilah situasinya. Situasi ini bukanlah sesuatu yang akan terjadi tetapi ada di hadapan kita, realita kita saat ini. Sehingga kita harus waspada. Kita harus selalu waspada akan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang mungkin bisa menggoyahkan iman kita, yang mungkin bisa menggoyahkan komitmen kita, yang mungkin bisa menggoyahkan kita untuk tetap bekerja, turut bekerja bersama dengan Allah sebagai rekan sekerja Allah di tengah semua situasi sulit itu. Kita perlu untuk selalu waspada sehingga ketika situasi sulit itu betul-betul ada di hadapan kita, betul-betul kita alami, kita menjadi sanggup bertahan. Bahkan tidak cukup hanya bertahan, tetapi kita juga mampu memanfaatkan kesulitan-kesulitan itu untuk menyaksikan kasih karunia Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesulitan dan tantangan ini nyata. Ada di hadapan kita, bukan sesuatu yang angan-angan, bukan sesuatu yang hanya akan terjadi di depan atau sudah berlalu di masa lalu.
Situasi kesulitan itu ada sekarang, saat ini. Untuk itu kita harus selalu waspada. Dan di dalam kewaspadaan itu, kita harus mau untuk berserah kepada Tuhan, karena Kristus telah memberikan jaminan. Jaminan bahwa kita tidak akan sendirian menghadapi kesulitan itu. Kristus sendiri bersedia menyertai kita, memberikan hikmat kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, bukan untuk lari dari tantangan itu, tetapi justru untuk menghadapi dan menjalani kesulitan serta tantangan itu. Kristus hadir memberikan jaminan pengharapan sehingga kita mampu untuk bertahan. Bertahan di dalam situasi sulit itu, bahkan kita dimampukan untuk bisa tetap bersaksi di dalam situasi sulit itu. Jangan lengah dan jangan mengendurkan usaha kita untuk menyaksikan kasih anugerah Allah di dalam hidup kita. Karena Sang Kristus melalui Roh Kudus-Nya berdiam dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat silakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena hari ini Engkau boleh kembali mengingatkan kami untuk selalu berwaspada. Waspada akan kemungkinan-kemungkinan tantangan, kesulitan yang mungkin dapat menggoyahkan iman kami, yang mungkin dapat menggoyahkan komitmen kami menjadi rekan sekerjamu, komitmen kami untuk belajar menghidupi firman-Mu, komitmen kami untuk bersedia menyatakan kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau pun juga telah mengingatkan kami akan jaminan penyertaan yang Engkau nyatakan kepada kami dari dahulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang tidak hanya menyadarkan kami akan apa yang harus kami hadapi, tetapi juga Allah yang bersedia menemani kami, menyertai kami, menguatkan, dan menuntun kami di dalam kami menjalani setiap kesulitan, setiap tantangan yang terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi kami dengan begitu rupa. Ya Allah, biarlah melalui firman-Mu hari ini kami boleh belajar untuk kembali berwaspada, untuk berupaya untuk meneguhkan kembali iman dan komitmen kami. Kami mau untuk belajar menjadi pelaku firman-Mu, kami mau belajar untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Ya Allah, untuk itu kami mau berdoa bagi
saudara kami, rekan kami, keluarga kami yang saat ini sedang di dalam pergumulan. Ya Allah, kami mau berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Erniwati, Ibu Lili Karnagi, Ibu Erna Dewi, Ibu Johanna Rumawas, Ibu Afriani, Ibu Pohan, Ibu Dewi, Ibu Rini Wijaya, Ibu Vera Kurniati, Ibu Jacqueline, Ibu Lautinio, Ibu Kyoksinaro, Ibu Mora, Ibu Josephine, Ibu Syulian, Ibu Lisyantar, Ibu Yoke, Ibu Kurniawati, Ibu Cinsandra Cendana, Ibu Kristini, Ibu Nuryanti, Ibu Elsi Sadeli, Ibu Mari Sutanto, Bapak Hendro Tirto Mulyono, Bapak Maxnawi, Bapak Rubin Kuswanto, Bapak Wibawa, Saudari Deborah, Saudari Tarweni, Saudari Yulia Triastuti, Caleb, dan anak-anak yang saat ini mengalami gagal ginjal akut. Ya Allah, nyatakan kasih penyertaan-Mu kepada mereka. Di dalam setiap harinya mereka berusaha berupaya untuk berjuang memperoleh kesembuhan di tengah pergumulan sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Ya Allah, kami percaya Engkau mengasihi dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Untuk itu pakailah kami, anak-anak-Mu yang boleh Engkau tempatkan ada di sekitar mereka, untuk juga boleh terus menolong mereka, menghibur mereka, dan menjadi saluran penguatan yang datang dari Engkau. Sertai juga obat-obatan dan upaya pengobatan yang mereka lakukan. Ya Allah, kami pun juga mau berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pencarian pasangan hidup, yang sudah hidup sendiri maupun yang saat ini menjadi orang tua tunggal. Ya Allah, nyatakan kekuatan-Mu bagi mereka. Biarlah di dalam hidup mereka yang sendiri, mereka boleh tetap merasakan cinta kasih-Mu. Sehingga sekalipun saat ini mereka sendiri, mereka tetap merasa penuh dengan cinta kasih karena mereka merasakan kasih yang datang dari Engkau, Sang Sumber kasih itu sendiri. Ya Allah, kami pun juga mau berdoa untuk mereka yang merindukan keturunan dalam hidup pernikahan mereka ataupun yang saat ini sedang hamil. Nyatakanlah rencana-Mu yang terbaik bagi mereka, tunjukkanlah kekuatan yang boleh Engkau berikan kepada mereka, sehingga di dalam hari demi hari, di dalam pergumulan, di dalam upaya yang mereka lakukan, mereka boleh tetap merasakan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan mereka, Engkau ikut berjuang dan melindungi mereka. Ya Allah, kami pun juga mau berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan rutin, maupun yang saat ini sedang merintis usaha. Kami percaya bahwa semua berkat itu datang dari Engkau, maka Engkau sendiri juga yang telah menyiapkan berkat terbaik bagi mereka, dan terutama di dalam usaha-usaha yang mereka lakukan. Biarlah di dalam pergumulan itu mereka boleh melihat dan mereka boleh bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau, Allah sumber berkat. Sehingga setiap berkat yang boleh mereka dapatkan nantinya, mereka boleh betul-betul menyadari bahwa itu adalah cinta kasih yang Engkau nyatakan kepada mereka. Ya Allah, kami pun juga mau berdoa untuk proses pemanggilan Pendeta Michael Chandra Wijaya untuk menjadi gembala di tempat ini, menjadi pendeta di GKI Nurdin. Kami percaya bahwa proses panjang ini adalah karena Engkau, dan saat ini ketika kami boleh memasuki proses pemanggilan, Engkau sendiri juga yang akan turut ikut campur, Engkau sendiri juga yang akan turut di dalam proses pemanggilan ini. Biarlah segala sesuatunya yang nantinya akan terjadi, kami boleh melihat itu sebagai bentuk kasih penyertaan-Mu kepada kami, jemaat-Mu di tempat ini, GKI Nurdin. Kami pun juga mau berdoa untuk proses pencalonan penatua periode 2023 hingga 2026 yang saat ini sedang masuk di dalam tahap menghubungi para calon. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang telah memilih para calon penatua di periode 2023 hingga 2026. Biarlah
pemilihan-Mu itu boleh mereka rasakan, dan mereka yang telah Engkau pilih untuk menjadi pelayan-Mu sebagai penatua nantinya, itu pun juga boleh menjalankan pelayanan ini dengan penuh sukacita karena rasa syukur untuk berkat yang telah Engkau nyatakan dan rasa syukur atas pilihan-Mu untuk mereka menjadi penatua. Ya Allah, kami pun juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, terutama di dalam proses persiapan pelaksanaan G20 di Bali. Ya Allah, Engkau yang tahu apa yang akan terjadi nantinya, hasil dan dampak dari pertemuan ini. Biarlah bangsa kami Indonesia boleh berperan menjadi pembawa damai, bangsa kami boleh berperan penting di dalam memberikan hasil yang positif di dalam pertemuan ini, sehingga perdamaian itu boleh terjadi di dunia ini. Ya Allah, inilah doa syafaat yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ayat yang menjadi dasar dari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar, atau yang juga dimuat dalam warta jemaat online. Persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan langsung ke gereja setiap hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 4 sore. Bagi kita yang berada di ruang ibadah ini, QR Code terdapat di depan bangku masing-masing. Jika diperlukan, saudara juga dapat memasukkan amplop persembahan ke kotak yang terdapat di pintu keluar setelah ibadah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, Allah Sang Pemilik hidup kami, kembali pada pagi hari ini kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau siapakah kami boleh membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk boleh menyatakan cinta kasih Tuhan bagi siapapun yang membutuhkan. Ajar kami pula Bapa untuk tidak hanya mempersembahkan materi, namun mempersembahkan hidup kami, tenaga kami untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat. Kiranya Allah Sang Maha Kasih menguatkan dan meneguhkan kita oleh roh-Nya di dalam batin kita, sehingga oleh iman kita Kristus diam di dalam hati kita, berakar dan menuntun kita di dalam pengharapan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya,
ibadah telah selesai, umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu kan hari esok